Sleman tak hanya menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, tetapi juga menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan kekayaan makna dalam setiap ritual budaya. Harmoni masyarakatnya menciptakan jejak tak ternilai dalam sejarah dan tradisi yang berpadu dengan kearifan lokal. Budaya Sleman membawa kita menuju perjalanan mendalam ke Dusun Kadisono. Sleman melalui Kadisono adalah tempat di mana tradisi dan inovasi saling berpadu, menciptakan warisan yang terus berkembang, memberi inspirasi dan menorehkan keunikan dalam panorama budaya yang terus bertransformasi. Tak lepas dari peran seorang penggiat seni di Kadisono yang menjadi kunci pewarisan budaya di masyarakat untuk negeri. Nama saya itu ya panggilannya yang lengkap itu Nyi itu bukan Nyai ya. Nyai itu sok dawah. Tapi kalau saya dawah kerawitan dan dalangan. Nyi Suwinten Suwoto. Jadi Suwoto itu nama dari suami saya, tapi tetap saya bawa. Saya menggeluti karawitan itu memang umur 6 tahun sampai jadi kelas 3 SD itu saya sudah senang sama wayang, sama gamelan, tapi ya belum ada gendengnya apa belum tahu, cuma lagu dolanan itu yang menangkal itu orang tua sendiri, karena orang tua saya juga orang seni. Saya diajak pentas itu, tapi saya latihan tidak kursus, tidak sekolah. Terus saya hanya ikut ayah itu, terus lama-lama hafal sendiri. Itu lomba di kabupaten itu mendapat juara satu grup, tapi juara 1. Dan saya pernah menjadi pembinaan terbaik. Ya, terus langsung ke provinsi diambil sampai beberapa tahun itu, terus tiap lomba aku diajak. Nah, sudah pembinaan terbaik dan pengendang terbaik pernah. Terus yang terakhir itu saya rebab, tapi semua aku enggak kursus latihannya. Kalau rebab itu nanti saya ya, kalau kursus itu tidak hanya ketemu terus aku dibilangi kalau rebab itu ini gitu, saya lalu bisa terus langsung dipentaskan. Ya, itu modal utama karena kalau mau latihan apa saja kalau enggak dari instrumen enggak cocok. Setelah kerawitan itu saya mengambil pedalangan langsung juga sambil tari juga. Terus ada lagu dolanan itu terdahulu, lagu dolanan, terus Langen Carito itu sudah beberapa ikut lomba di provinsi di Kalimantan Selatan. Di tengah gemerlap seni tradisional, ia tumbuh dan berkembang, menjelma menjadi sosok yang memikat,
melalui seni pedalangan. Prestasi demi prestasi diraihnya dan piagam demi piagam menghiasi perjalanan gemilangnya. Pertama lah di upacara adat Gampeng itu saya prioritaskan. Terus setelah itu terus ngajak ke sak Jawa Tengah di TBS itu sudah, dan sudah saya bilang kalau ya, juara 5 tapi pesertanya se-Jawa Bali 20 sampai. Terus di Jakarta itu juga di taman ini itu di PRJ Pangeran, masuk Pangeran, terus disuruh jalan juga di Semarang juga. Pokoknya setelah itu saya terus di mana-mana terus ada orang yang kembali harus dalang terus di Palembang itu juga di Semarang. Pokoknya se-Jawa itu di Kediri, kalau ke timur ya Solo, Karanganyar, di Kediri, di Klaten, kalau Jakarta ya Jakarta itu di Taman Mini langsung. Terus ada susulan lagi pentas wayang kupeng, saya juga ikut. Sebetulnya saya itu belum mau, tapi saya dari kecil saya sudah senang mendalang. Belum punya wayang, hanya pakai itu godong kluwe, godong noko, dan di saya itu mau dalang, tapi sama bapak enggak boleh. Terus enggak boleh, saya mau Sudan, tahu Sudan enggak boleh. Ya udah aku tidak mau latihan apa-apa sama saya, terus menggeluti ini. Tapi di suami itu membolehkan, daripada latihan Sudan, latihan pedalangan aja. Nanti kalau dalang itu yo upamane bayar yo kayak dewe. Suami saya itu dulu juga dosen isi toh. Tapi aku nggak mau diwarai itu suami, karena toh nanti kalau nggak bisa terus diketak. Saya cuma ya kalau latihan saya ngintip, nanti saya praktek sendiri. Pentas di TBS itu aku belum ngerti mau mayang apa gini. Saya kenal sama Pak Asidi, putranya Pak Timbul itu. Terus di asrama sore-sore itu bertemu, saya tanya, suami saya nggak tahu. Terus saya seperti ini Bu, katanya Ibu pas karo merankan Kunti gitu. Lahirnya Karno. Oh ya boleh Mas, aku seneng. Nah suamiku ya, kok bisa itu? Aku nggak marah itu, ya biarin gitu. Di balik kisah suksesnya, rintangan akan selalu ada. Sebagai seorang pedalang wanita yang tak gentar menyebarluaskan budaya, kesenian yang ada pada dirinya. Ya banyak tantangannya. Ya yang pertama kali kalau pergi dan pulang itu ya enggak mesti jam berapa aja loh, sok sampai malam. Itu ya ada yang dari mana kok malam-malam anak putri. Tapi saya ada temannya saya. Ya, temannya ya juga tapi tidak mau belajar, dianya itu pedalangan. Cuma ingin berteman dan ingin tahu sama saya. Nanti kalau saya di rumah saya mbak latihan, mbak kok aku senang sama ibu, pokoknya aku ibu. Saya pendekatan lah saya, Bu ngapa kok nggak seneng karo wayang? Oh kalau wayang ki mung dranjeng, saiki aku beda Bu, ora kaya mbiyen. Nek zamane bocah-bocah biyen desa klasik melu-melu seneng tuwa. Nek saiki zamane remaja saiki ya sing gleng-gleng kae, nek kula mboten seneng kok ya kok sedhek. Nek kalih kula seneng nek kalih jenengan sing wayang kula sewengi ra mulih ngoten. Gitu. Kok dadak diganti barang ki ya ngopo? Ya mesake sing dikon sing sisuk nek ra dumane mayang, lha kula lak mung susulan. Nggih benjing wayang malih Ibu. Lah itulah kan sudah sadar. Dulunya ndak mau, pokoknya
nak karo dalang wayang nggak mau. Terus tahu ada yang kembali lagi. Kembali pendekatan lagi itu anak muda sekarang itu kalau ya pas latihan itu jangan disarui. Seumpama keliru ya biarin keliru dulu. Nanti kalau sudah enggak sudah enggak mukul lereng itu terus nanti diberitahu kalau ini salah, yang betul ini oh ya Bu ya Bu. Nek kula jane sulung mboten wong anu kok Ibu lek maring dosa ya ora getak kok gitu. Itu sampai di kerawitan juga begitu Mas. Anak-anak juga dari lagu dolanan, dalangan, nah sampai cucu saya sendiri itu kalau dalang anu itu sudah laku tuh. Terus diajari sama bapaknya. Wah kok latihan anu itu ndak ado-ado nang anu nang Yogyakarta saka Solo. Ngono anu latih bapak mung di seneni gitu. Kesibukan yang dihadapi tidak menghalanginya untuk berbagi, menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dan berbagi ilmu menjadi suatu peranan penting bagi masyarakat untuk dapat meneruskan warisan budaya yang ada. Saya tuh dulu nggak ada hitung tuh, pokoknya saya ada waktu ya kok rene do latihan coba gitu. Dan kalau sekarang kalau latihan sudah ada grup ya ditetapkan. Meskipun mau maju lomba aku sendiri yang latih, nggak ada pelatih lain. Dari semua dari bala ya nanti sedikit. Ada yang pernah belum mukul gamelan tapi saya kekurangan personil, saya ajak aja mukul itu yang satu saja. Kalau anak-anak cucu saya itu kalau ada teater, ada tarinya. Kalau ada tarinya saya pasang sama anak dan cucu. Saya hanya instrumennya gitu. Tidak hanya berhenti di kalangan generasinya, Ibu Swinten juga berhasil menyuarakan kepada generasi muda yang nantinya bisa ikut berperan melestarikan dan meneruskan kesenian tradisional melalui anak-anaknya dan cucu-cucunya hingga tercipta generasi selanjutnya. Saya putra dari Swinten yang ketiga, nama saya Bisa Nasro. Awal-awal mengikuti jejak ibu saya itu awalnya cuma ngikut. Bapak saya kan seorang dalang. Waktu kecil itu di bawah ibu sama itu mengikuti banyak lama-lamaan juga disuruh naku. Yang pertama itu itu dalam karawitan, dan saya sementara ini sekarang ini gitu di bidang karawitan. Kakak saya yang pertama itu semua bisa di bidang seni, dari kerawitan, dari pedalangan, tari, ketoprak saja dia bisa. Itu produksi kostum itu dia juga melayani semua. Teater ini yang baru-baru ini teater. Kalau yang kakak kedua itu di bidang tari. Untuk sementara saya fokus ke anak-anak untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Mulai dari kelas 3 Mbak Ardani, kelas 2 SD, SMP sama SMA itu sekitar 2014 itu ada pemikiran dari kakak saya tertua itu, mbok gawe sanggar ben muripe seni di sini gitu. Tapi terkendala saya masih ikut ke Rembang itu. Jadi nggak ada yang istilah ngesuwi di sini, nggak ada itu. Terus di tahun 2017 itu saya
istilahnya keluar dari sanggar Rembang itu, terus ditarik ke sanggarnya Pak Sena itu. Terus saya inisiatif sama Simbah itu, ya saya ibu untuk melanjutkan misi membuat sanggar ini, dan itu terrealisasi tahun 2019 atau 18 ya? 2018. Terus mendapat nik itu sebelum Covid itu 2019 atau 18 itu. Jadi pengurus-pengurusnya semua keluarga semua. Yang ada di tari ya, di tari, di kerawitan, di pedalangan, atau mungkin di cabang lainnya itu dikelola sama keluarga semua. Dari ketua, bendahara, sekretaris itu semua keluarga semua. Semua event-event sekarang malah masuk ke sanggar sini. Dan itu didukung semua masyarakat itu. Kalau di kampung itu ya karena aku dulu itu jadi pengurus di Kering Tradisional itu ya meskipun ketua PKK, ketua Yandu, dan ketua pemuda saya pernah menjadi ketuanya. Maka pemuda yang sekarang sudah tidak pemuda itu masih ingat kalau saya itu juga dulu kok ketua pemuda saya ajari seperti ini, ada ketoprak, ada wayang wong, itu dari pemuda yang dulu. Nama saya Wakini, umur saya 52 tahun, alamatnya saya Kartisono, dan Kartisono sini juga. Terus saya itu juga seorang guru TK, dan saya di sini juga sebagai anggota Karawitan Larasati Budoyo. Memang seni wayang, karawitan, sama seni tari, ada juga jadilan, itu sudah melekat pada masyarakat khususnya dusun Kadisono dan umumnya pada wilayah sekitar Kadisono. Hampir di setiap desa di sini di Kecamatan Tempel ini ada yang mempunyai kesenian tersendiri. Kalau di Kadisono itu untuk latihan karawitannya itu didominasi sama ibu-ibu. Ada juga yang masih remaja, tapi yang paling banyak mendominasi latihan karawitan itu ibu-ibu. Untuk ada yang seni langen carito, langen sekar didukung sama anak-anak muda. Pelatihnya itu ibu boto. Untuk karawitan dilatih sama ibu boto sendiri. Untuk langen sekar, ada jadilan itu dilatih oleh putra-putrinya Bu Woto. Ya. Pengaruh globalisasi budaya yang semakin kompleks membuat pandangan yang bervariasi bagi setiap individu sesuai konteks sosial, minat, dan kesadaran anak muda tentang budaya tidak dapat disamaratakan. Namun, dengan mulai diajarkan dan diperkenalkan kepada generasi muda, perlahan tapi pasti, hal itu semua terbukti dengan Kadisono yang memiliki cikal bakal anak muda yang berjiwa seni. Tanpa mengabaikan karakter setiap pribadi, seni pun akhirnya bisa berkembang kembali berdampingan dengan kehidupan kalangan penerus kesenian. Aku senang, bangga. Jadi di desa Kadisono itu udah sepi, sekarang rame lagi itu karena ini kesenian apa sudah ditampung di sanggar saya, sanggar Hati Sumunar ini sudah mulai tahun berapa ya, tahun 17 itu sudah mulai dikit-dikit, dan akhir tahun ini yang paling peka.
Jadi saya tertarik seni mulai dari keluarga saya, karena keluarga saya juga menyukai seni, mulai dari ayah saya, ibu saya. Dan juga di tempat saya ada seorang dalang, yaitu dulu bernama Bapak Hadi Suwoto, dan sekarang masih diteruskan oleh istrinya yang mempunyai satu set alat gamelan, mempunyai sanggar juga, sanggar Hadi Sumurnar. Dan saya tertarik mengikuti sanggar itu karena memang melestarikan budaya itu juga perlu bagi saya. Dan untuk seterusnya semoga kebudayaan ini bisa terus dilestarikan. Terima kasih. Juga saran sama mas-mas dan mbak-mbak, jangan segan-segan itu juga ikut mengururi budaya Jawi yang masih tradisional. Nanti untuk penggali yang akan datang tuh bisa banyak peminatnya gitu ya. Terima kasih, nanti bisa memanjangkan seni tradisional.